Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Syariah Bapak Rizal Pahlevi, LCM SI. Yang saya banggakan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan saya Dina Anggraini sebagai moderator, dan sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Hanifah Nuraini dan saya sendiri. Pada presentasi kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai etika norma nilai syariah di lembaga keuangan syariah. Materi yang pertama ada konsep etika dan norma. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti karakter, kebiasaan, atau sekumpulan perilaku moral yang diterima secara luas. Menurut Solomon tahun 1984 yang dikutip dalam Abdul Jalil 2010, etimologi dari etika menunjukkan dasar karakter individu untuk melakukan hal-hal yang baik, aturan sosial yang membatasi seseorang atas sesuatu yang benar atau yang salah, yang dikenal juga dengan istilah moralitas. Norma adalah term yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang kebetulan sama dengan term yang digunakan dalam bahasa Latin. Pada mulanya, norma berarti carpenter's cord, yaitu siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakannya, seperti meja, bangku, kursi, dan sebagainya, betul-betul lurus atau tidak. Dengan demikian, maka dapat dipahami maksudnya bahwa norma adalah aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu. Selanjutnya ada fungsi dan peranan etika. Etika mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari, karena yang pertama, fungsi motivasi dan kemandirian atau motivation and independent, yaitu bahwa etika dapat mengajak dan memotivasi orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, fungsi pengarahan dan pengembangan, direction and development, yaitu bahwa etika dapat mengarahkan masyarakat untuk dapat berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan menaati norma-norma yang berlaku guna mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial. Etika mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membimbing dan mengarahkan perbuatan manusia. Tidak cukup hanya sekedar norma hukum saja. Meskipun norma hukum amat penting, dengan dasar argumentasi bahwa yang pertama, norma hukum tidak mencakup semua aktivitas manusia, khususnya yang merupakan wilayah abu-abu. Kedua, norma hukum cepat ketinggalan zaman disebabkan oleh adanya perubahan yang terjadi dalam masyarakat sehingga senantiasa muncul celah-celah hukum yang memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh cakung-cakung hukum yang selalu bermain curang. Selanjutnya ada prinsip dan norma etika. Nilai-nilai etika dianggap sebagai bagian dari kepribadian individu dan memberikan corak khusus pada perilaku serta menjadi kriteria penyeleksi tindakan dan patokan untuk bertindak. Dalam aplikasinya, nilai-nilai etika mesti dihargai, dipelihara, dan dipertahankan mengingat esensinya yang sangat luhur dan agung. Nilai etika merupakan pandangan hidup tentang perbuatan manusia yang diwujudkan dalam bentuk pola tingkah laku atau tindakan-tindakan sosial yang berisi perintah, larangan, dan kebolehan serta menjadi penilaian atas pola tingkah laku tersebut. Prinsip-prinsip dan norma-norma etika merupakan bagian integral dari nilai-nilai etika yang tidak dapat dipisahkan. Prinsip-prinsip etika secara implisit terkandung di dalamnya norma-norma etika yang berbentuk perintah, larangan, atau kebolehan untuk melakukan tindakan sosial sekaligus menilai dan menentukan posisi tindakan tersebut dalam paradigma etika. Selanjutnya, Overfive Bank Syariah. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat orang, perseorangan, badan-badan dan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan yang menyimpan dana-dana yang dimilikinya, melalui kegiatan pengkreditan dan berbagai jasa yang diberikan. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Warkumsumitro memaknai bank syariah sebagai bank yang tata cara operasionalnya didasarkan pada tata cara bermuamalah
secara Islam, yakni mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis. Bank Syariah atau Islam didirikan dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah atau Islam itu yang pertama larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, yang kedua melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah, ketiga memberikan zakat. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Bank yang secara umum dikenal oleh masyarakat disebut bank konvensional memiliki persamaan dengan bank syariah. Persamaan tersebut terutama dapat dilihat dari segi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan sebagainya. Namun pada sisi yang lain terdapat sejumlah perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut dapat disorot dalam beberapa unsur, seperti akad dan legalitas, lembaga penyelesaian sengketa, struktur organisasi, investasi, prinsip organisasi, tujuan, dan hubungan nasabah. Selanjutnya, kegiatan operasional dan pengelolaan risiko. Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para ahli hukum Islam sepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan syariah adalah prinsip bagi hasil dan rugi. Di samping sistem bunga yang tidak digunakan oleh perbankan syariah, bank syariah juga bertransaksi langsung pada sektor real. Di samping sektor finansial, sedangkan perbankan konvensional hanya dapat bertransaksi pada sektor finansial. Dalam penanaman dananya, perbankan syariah tidak melakukan pemberian kredit, namun dengan kegiatan pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah, bertransaksi jual beli dengan prinsip mudharabah, salam dan istighna, dan menyewakan aktiva dengan prinsip ijarah, di samping produk pelayanan perbankan umum lainnya. Risiko usaha merupakan tingkat ketidakpastian mengenai suatu hasil yang diperkirakan atau diharapkan yang akan diterima. Risiko tersebut tidak hanya dari sisi aktiva atau penanaman dana, dari sisi pasifa, yaitu penurunan jumlah dana yang dapat dihitung dari masyarakat. Dalam perbankan konvensional, semakin tinggi ketidakpastian yang dihadapi, berarti semakin besar kemungkinan risiko yang dihadapi. Maka semakin tinggi pula premi risiko atau profit yang dibayar oleh bank pada nasabah. Di dalam perbankan syariah, karena sistem yang digunakan adalah profit sharing, maka premi atau profit tidak dikaitkan secara langsung dengan tingkat risiko yang terjadi. Untuk yang selanjutnya itu ada norma etika perbankan syariah. Jadi nilai-nilai etika secara ideal itu kan bersumber dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai landasan filosofis atau filsafat sistem. Nah, nilai-nilai yang disarikan dari nas ini itu masih berwujud teks dan abstrak, jadi belum nampak tuh dalam bentuk perbuatan. Nah, setelah nilai-nilai etika itu dijabarkan menjadi prinsip-prinsip etika secara sosiologis, maka terkesan nih bahwa nilai-nilai etika itu sudah tampil secara konkret. Inilah kemudian yang disebutkan dengan landasan sosiologis atau nilai dasar sistem, yakni prinsip dasar yang dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya, prinsip-prinsip etika itu dijabarkan menjadi norma-norma etika yang diistilahkan dengan landasan praktis atau nilai instrumental sistem, yakni norma-norma etika yang menjadi alat atau titik mulai untuk mencapai dan mengamalkan nilai-nilai etika secara filosofis dan sosiologis. Nah, prinsip-prinsip dan norma-norma etika itu merupakan bagian integral dari nilai-nilai etika yang tidak dapat dipisahkan. Jadi, prinsip-prinsip etika yang secara implisit itu terkandung di dalam norma-norma ketika yang berbentuk perintah, larangan, atau kebolehan untuk melakukan tindakan sosial sekaligus menilai nih dan menentukan posisi tindakan tersebut menurut paradigma etika. Nah, prinsip dan norma etika itu antara lain yang pertama itu menghindari perbuatan riba. Jadi menurut bahasa bahwa yang dimaksud dengan riba yakni bertambah atau aziyadah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangnya. Berkembang atau berbunga, al-namu, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain. Lalu ada berlebihan atau menggelembung. Jadi riba itu diharamkan karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang atau mengharamkannya sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275.
Isinya adalah orang-orang yang makan atau mengambil riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusannya terserah pada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua ada memberikan sedekah atau zakat. Jadi sedekah itu berasal dari bahasa Arab, itu sodako yang berarti benar. Jadi pemberian dari seseorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan pahala semata. Al-Jurjani dalam bukunya Al-Ta'rifat atau definisi-definisi mengartikan sedekah itu sebagai pemberian seorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan pengertian ini, maka sedekah atau infak itu untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah. Jadi ulama fikih sepakat mengatakan bahwa sedekah itu merupakan salah satu perbuatan yang disyaratkan dan hukumnya adalah sunnah. Jadi kesepakatan mereka itu didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 280 yang isinya adalah, dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau keseluruhan utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dan yang ketiga itu ada berbisnis atas dasar keridoan. Jadi sehubungan dengan ridho dalam berbagai transaksi, ulama fikih itu menyatakan bahwa ridho itu adalah tuanya transaksi. Maksudnya itu bahwasanya keabsahan akad itu sangat tergantung pada keridoan pihak-pihak yang berakad. Nah, oleh karenanya bila suatu akad itu dilakukan atas dasar keterpaksaan atau ikroh atau berada di bawah tekanan, maka akad tersebut dianggap tidak sah dan akan gugur dengan sendirinya. Sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa umatku tidak diminta pertanggungjawabannya jika mereka tersalah, terlupa, dan terpaksa. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Dan dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 diterangkan pula, hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan deskripsi di atas itu memberikan gambaran bahwa ridho atau kerelaan dalam bermuamalah itu sangat mendasar, karena suatu transaksi muamalah itu harus berpijak pada prinsip suka sama suka atau kesepakatan yang berlangsung secara sukarela tanpa ada unsur paksaan, merupakan kemauan dari kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi gitu. Oleh karena itu, ridho termasuk salah satu unsur nilai yang begitu penting dalam operasionalisasi sistem ekonomi syariah, khususnya sistem perbankan syariah. Dan yang keempat itu ada bertindak amanah. Jadi amanah secara etimologis itu merupakan bentuk masdar dari amuna ya'munu, yaitu jujur atau dapat dipercaya. Dalam bahasa Indonesia, amanah itu berarti kerabat, ketentraman atau dapat dipercaya. Dan amanah itu berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan. Dan dalam sejarah para rasul, amanah itu merupakan salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh para rasul, khususnya berkaitan dengan tugas kerasulannya, seperti menerima wahyu, memelihara keutuhannya, dan menyampaikannya kepada manusia tanpa penambahan, pengurangan, ataupun penukaran sedikit pun. Dan mereka juga bersifat amanah dalam arti terpelihara dari hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Kata amanah disebutkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 283 yang isinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan yang kelima itu ada berlaku adil. Jadi berlaku adil itu sangat terkait dengan hak dan kewajiban.
Hak yang dimiliki seseorang termasuk hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban itu terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena hukum yang berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah itu memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, uraian di atas itu menuntut agar keadilan ini bisa diwujudkan dalam setiap lini kehidupan. Sistem ekonomi syariah juga demikian. Bahkan pencapaian keadilan secara ekonomi itu menjadi tujuan dari implementasi sistem ekonomi syariah. Keadilan yang dimaksud misalnya tidak boleh suatu usaha dimonopoli oleh individu atau institusi tertentu saja, sedangkan individu lainnya kurang mendapatkan bagian. Nah, bahwa harta yang dimiliki tidak hanya ditimbun begitu saja tanpa diberdayakan. Harta yang dimiliki mesti ditunaikan zakatnya agar kaum duafa itu dapat menikmati bagian kecil dari harta tersebut. Jadi bila mekanisme ini tidak dilaksanakan, maka pada prinsipnya individu atau institusi tersebut telah berbuat zolim pada pihak lain yang berhak mendapatkannya. Untuk yang terakhir itu ada tolong-menolong dan toleransi. Jadi tolong-menolong atau ta'awun dan saling membantu sesama manusia sesuai prinsip tauhid dalam kebaikan dan takwa kepada Allah sangat dianjurkan dalam Islam, tetapi tidak dianjurkan dalam dosa dan permusuhan. Dan anjuran ini itu merupakan nilai etika Islami yang tertera dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 2 yang isinya adalah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hatia dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu itu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu amat berat siksanya. Jadi perbankan syariah dalam sistem operasionalnya itu tidak semata-mata berorientasi profit, jadi seperti yang dilakukan oleh bank konvensional pada umumnya. Akan tetapi perbankan syariah itu mencoba untuk menampilkan sosok dirinya sebagai pelayan umat yang bisa memberikan bantuan atau pertolongan, seperti bantuan finansial berupa keringanan anggaran dan angsuran, atau bahkan sampai pada pemutihan uang.